wabarakatuh. Tidak ada ungkapan dan kata yang kami sampaikan kecuali pertama berucap alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas terlaksananya acara ini dengan baik, meskipun ada sedikit kendala karena di Zoom kendalanya mesti internet ya. Dan juga terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber baik yang mewakili dari umat Islam, dari umat Kristen, dari umat Katolik, umat Konghucu, umat Buddha, dan umat Hindu. Yang mana intinya semua narasumber ditambah lagi dengan para peserta di webinar Agama Cinta ke-45 ini menyetujui dan menyepakati perlu adanya hari kerukunan antar umat beragama. Jika sekiranya memungkinkan momentum yang sangat luar biasa dalam sejarah bangsa kita, adanya terowongan antara atau terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang ada di ibu kota kita itu saat diresmikan dijadikan hari kerukunan umat beragama. Dan terowongan ini benar-benar sesuatu. Gue selaku anak bangsa yang cinta akan kedamaian dan kerukunan pada bangsa dan negeri ini, sangat respect, sangat bangga kepada pemerintahan sekarang yaitu Bapak Presiden Jokowi. Bukan, maaf, ini bukan karena Gus relawannya Pak Jokowi, bukan. Karena ini memang nyata dan real. Berpuluh-puluh tahun, negara yang kecil yang bernama Belanda, bahkan ratusan tahun, bisa menguasai Indonesia karena dividend et impera. Bagaimana bapak-bapak kalau melihat keadaan di daerah-daerah pinggiran, begitu bencinya kepada agama Kristen atau agama Katolik, itu agama nih wong londo. Mereka menganggap musuh, pada di dalam Al-Quran hampir sepertiga Al-Quran itu membicarakan tentang agama samawi ini. Tetapi begitu kuat dividend et impera agar Islam dan Kristen tidak bisa bersatu di Indonesia ini, diadu domba, dipecah belah, satu diangkat dan satu dihinjak, sehingga kita anak-anak bangsa ini terlebih-lebih dulurku sing Kristen karo Katolik ini dapat dosa warisan dari zaman dividend et impera sehingga dibenci oleh umat Islam. Padahal kalau kita lihat di Syria, kita lihat di Mesir ya, begitu mesra antara Islam, Katolik, dan Kristen ini. Bahkan yang ngeri saat Gus kecil dulu, bapak-bapak. Lihat anjing itu, ya teman-teman Gus ini sangat musuhi. Dibilang apa? Anjing itu karena peliharaannya londo, bukan hanya karena haram. Jadi karena kebencian yang begitu sangat dan luar biasanya para elit kita, dividend et impera ini dipelihara demi kekuasaannya. Ini yang kita ngelus dada ya, para penguasa-penguasa kita dulu. Akan tetapi hal tersebut dapat diwujudkan suatu bentuk sejarah yang luar biasa, membangun suatu bentuk terowongan antara masjid dengan gereja katedral. Ini kalau tidak ada sikap negarawan yang luar biasa dari Presiden Jokowi, tidak akan mungkin. Presiden Jokowi tidak punya kepentingan apapun kecuali demi NKRI ini. Sehingga tanggapan minor dan lain sebagainya, selama itu baik untuk bangsa dan negara, tidak pernah direken yang begitu berarti. Sehingga
Anjing menggonggong, kafilah pun tetap berlalu. Terowongan ini begitu mau dibangun, banyak dari kelompok sebelah ini menggonggong. Ada yang huk 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 huk, ada yang kayak serigala gitu kan. Tapi hebatnya Presiden Jokowi, demi keutuhan Pancasila dan mewujudkan daripada Bhinneka Tunggal Ika, no reckon, tetap dikerjakan. Dan alhamdulillah bulan September ini insya Allah tanggal 20, kalau tidak ada halangan yang merintang, akan diresmikan. Ini momen yang sangat luar biasa. Di mana-mana mesti orang-orang yang berkepentingan pada provokator bangsa ini mengadu domba antara kelompok mayoritas pertama dan mayoritas kedua. Tidak mungkin Islam ini diadu domba oleh kelompok-kelompok provokator ini dengan siapa? Hindu atau Konghucu kan gitu. Karena terlalu kecil di Indonesia ini jumlah umatnya. Mesti diadu domba oleh kelompok yang kedua. Nah, pada momen kesempatan yang luar biasa ini, bagaimana agar generasi setelah kita melihat bangsa ini bisa adem, bisa ayem, bisa rukun, bisa damai di dalam perbedaan. Terlebih-lebih di dalam perbedaan agama. Kalau semua anak-anak bangsa memiliki pemikiran wasatiyah atau moderat semacam kita yang duduk di agama cinta ini, Gus yakin, bahkan hakul yakin, Indonesia pasti bisa menjadi mercusuar dunia. Bagaimana di dalam perbedaan ini kita bisa saling memahami. Dan kita menjunjung tinggi daripada persamaan, daripada ajaran agama-agama yang ada. Sama, di dalam agama ini ada tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai cinta, nilai-nilai kasih. Yang sama inilah sama-sama kita angkat untuk membangun pada bangsa dan negara ini. Jangan diperdalam tentang perbedaan. Namanya juga berbeda, ya jelas berbeda. Islam dengan Kristen dan Katolik serta Yahudi, meskipun agama samawi, tidak bisa dipaksakan untuk sama. Orang Islam meyakini bahwa di hari raya Idul Korban yang disembelih yaitu siapa? Nabi Ismail. Ada di agama lain, Kristen atau Katolik, meyakini Nabi Ishak. Tapi kenyataannya dengan kuasa Allah dua-duanya tidak jadi disembelih. Ya kalau Islam memahami, mengimani bahwa Nabi Ismail, ya sudah. Kalau Kristen mengimani Nabi Ishak, ya sudah. Jangan dipaksakan sama. Kitab sucinya beda, nama agamanya juga beda. Makanya di dalam agama cinta ini sedikit menjauhi dialog tentang teologi. Kalau kita bicara dialog tentang teologi, tidak pernah ketemu. Karena agamanya juga berbeda. Yang kita dialogkan, yang kita diskusikan di agama cinta itu tentang kalimatun sawak. Bahasa yang universal yang ada pada masing-masing agama ini. Terus yang kedua, di agama cinta ini utamanya apa? Membangun silaturahmi. Bagaimana melalui silaturahmi lintas iman ini bisa kita share sebanyak mungkin, menjadikan masyarakat Indonesia ini yang belum tahu menjadi tahu. Yang tahu bisa mengerti, yang mengerti bisa paham. Apa sih maksudnya daripada persaudaraan lintas iman ini? Banyak sekali di antara kelompok-kelompok sebelah atau yang tidak menyukai Indonesia ini bersatu, mereka menggorengnya. Dianggap bahwa kita kelompok pluralisme. Kita tidak ada isme. Di agama cinta ini hanya komunitas. Komunitas lintas iman. Yang mencintai agamanya, tapi juga mencintai bangsa dan negaranya. Agama cinta ini adalah komunitas lintas iman yang mencintai Tuhannya
dan juga mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Agama cinta ini adalah komunitas lintas iman yang mencintai Tuhan dan agamanya, dan juga mencintai adat budaya bangsa dan negara kita. Agama cinta ini di atas dan untuk semua golongan. Tidak berafiliasi dengan partai apapun ataupun kepentingan apapun. Sehingga di agama cinta ini tidak ada bapak angkat. Yang ada, setiap kegiatan agama cinta mesti saweran. Alhamdulillah hari ini saweran dapat agak banyak. Ada 4 atau 5 orang masing-masing 100 ya. Jadi dapat 400 atau 500 ribu. Gus tinggal nambah 300 ribu kan. Sebab setiap webinar ini minim Gus keluarkan dana 800 ribu sampai 1 juta. Kalau ada yang nyumbang 500 atau 1 juta, lebih dari 1 juta, Gus kumpulkan. Untuk apa webinar yang akan datang? Tapi kalau ada kepentingan, apalagi titipan politik, tidak akan bisa Tuhan campur tangan pada acara webinar agama cinta ini. Agama cinta ini tidak ada satupun narasumber yang dibayar, yang dikasih honor. Hanya dulu pernah 1 kali hari Sumpah Pemuda, yang mana kerjasama dengan pendeta siapa itu dari Sumatera Utara. Gus lupa namanya, nanti Gus ingat. Lah itu ditransfer sendiri narasumbernya. Alhamdulillah, seumur-umur ya, Gus di webinar agama cinta ini dapat honor dari pendeta yang dari Sumatera Utara itu. Dari Bishop siapa itu, Mas Nurul lupa namanya itu. Mas Nurul juga dikasih itu kan gitu lah. Nah ini indahnya, semuanya kita kerjakan di sini dengan cinta. Karena cinta kepada kerukunan, cinta kepada kebinekaan, cinta kepada Pancasila. Capek, wah sangat capek. Kalau cinta itu setengah-setengah. Tetapi kalau ibadah kita hubbul watan, cinta kepada bangsa ini, dibarengi dengan cinta, maka capek menjadi tidak. Duri yang kita injak menjadi lunak. Batu kerikil yang kita injak menjadi kapas. Itulah kekuatan cinta. Tetapi kesemuanya ini perlu kita ketuk tularkan kepada regenerasi setelah kita. Maka dengan momen adanya peresmian terowongan silaturahmi nasional atau terowongan, kalau usulan daripada narasumber tadi, jangan hanya berpatok terowongan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tapi terowongan silaturahmi antar umat beragama itu akan bisa diterima oleh semua kelompok dan semua pihak. Nah, di sini juga perlu kita adakan hari kerukunan antar umat beragama. Hari batik aja ada. Hari ibu ada. Hari anti narkoba ada. Banyak hari-hari yang ada di Indonesia. Sementara yang sangat kita anggap penting, yaitu hari kerukunan antar umat beragama ini tidak ada. Yang ada hanya sifatnya internasional, seperti disampaikan kalau nggak salah oleh pendeta Jimmy Sormen tadi, yaitu hari kerukunan internasional sama hari hari toleransi internasional, tapi bukan nasional. Nah, bagaimana di hari nanti kerukunan antar umat beragama ini justru kita bisa menanyakan bagaimana agama Islam menampilkan adat budaya Islam. Punya keanekaragaman daripada bentuk-bentuk budaya yang digali di tanah air Indonesia. Seperti tari saman, ya, tari banyak, ya, dari Islam. Ada hadrah, ada macam-macam. Begitu juga dari Hindu, ya. Apalagi Hindu Bali, ada tari kecak, ada tari macam-macam yang ada itu, luar biasa. Dari Buddha, dari Konghucu, ya, dan juga dari Katolik serta Kristen. Selama seminggu ini diadakan sepekan daripada pentas, ya, budaya 6 agama di Indonesia. Dan di hari ketujuhnya, seperti kata penanya tadi ataupun yang memberikan tambahan, yaitu
Bang Ote Abadi. Di hari ketujuh ini, bagaimana semua agama ini tampil. Dikemas begitu indah, begitu apik. Inilah Indonesia kita dengan 6 agama. Bisa rukun, bisa damai, bisa menampilkan keindahan budaya agama masing-masing dari berbagai daerah. Dan ini apabila dikemas dan dipikirkan secara apik oleh kementerian terkait, baik itu Menteri Agama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga kementerian-kementerian yang lain, Gus yakin akan bisa mendatangkan devisa yang luar biasa. Orang-orang asing keuntungan bagi bangsa kita. Orang-orang asing akan datang ke Indonesia melakukan budaya, melihat budaya daripada agama-agama yang di Indonesia ini. Orang Hindu bisa melakukan budayanya di mana? Di Borobudur selama 1 hari, kan begitu. Orang Buddha, orang Hindu bisa di Bali ataupun di tempat lain, kan begitu. Nah, pada hari ketujuhnya semuanya berkumpul di ibu kota melakukan apa? Hari kerukunan umat beragama ini dengan melakukan orasi dari masing-masing umat beragama untuk melawan daripada orasi-orasi ujaran kebencian. Dogma harus kita balas dengan dogma. Ujaran kebencian harus kita balas dengan ujaran cinta dan kasih. Apabila kalian semua, khususnya yang hadir di webinar Agama Cinta ini, menganggap diri kalian orang baik, menganggap diri kalian orang cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta kedamaian. Apabila diam saja, tidak mau bergerak untuk mengisi relung-relung yang ada di media sosial ini, jangan salahkan. Apabila generasi kita kelak setiap melihat medsos yang ada adalah ujaran kebencian, adalah masih terbawa daripada politik-politik perpecahan. Setiap kita buka medsos yang ada, yang satu membicarakan Anies, kan begitu ya. Yang kelompok ini membicarakan Pak Jokowi. Kapan selesainya masalah politik pada bangsa ini? Dan apabila anak bangsa semuanya terciduk pemikirannya pada hal yang semacam ini, kapan membangunnya? Dan kapan majunya Indonesia ini kalau hanya seorang Jokowi sendiri tanpa dibarengi seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama membangun bangsa dan negaranya ini. Dan selanjutnya kami mohon bahwa kebetulan Gus selaku koordinator Agama Cinta, hanya Yarinul Jaros, hanya yang membunyikan lonceng, perlu dan pentingnya tentang adanya hari kerukunan umat beragama. Monggo silahkan teman-teman yang lebih punya kapasitas dan kapabilitas di dalam mewujudkan daripada hari kerukunan umat beragama ini, silahkan. Gus bukan siapa-siapa, bukan politisi. Gus tidak punya kepentingan apa-apa. Gus hanya kiai kampung, ustadz pinggiran, wong deso, yang cinta pada bangsa dan negara ini, yang kepingin generasi setelah Gus bisa mewujudkan cita-cita luhur, royah, tujuan utama daripada berdirinya bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Silakan. Tadi Sekretaris Agama Cinta Mas Nurul sudah membuat tanda tangan. Silakan di-share sebanyak mungkin dan bagaimana caranya agar hari kerukunan umat beragama ini bisa dapat terwujud. Mari, bukan tanggung jawab Gus selaku koordinator Agama Cinta saja, tapi tanggung jawab kita semuanya, ya. Baik para narasumber khususnya dan juga para peserta webinar yang ada di sini. Apabila hari kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini bisa ada dan bisa diwujudkan setiap tahun, setidaknya bisa menjadikan oase di tengah Sahara Indonesia yang mulai pasca pilkada Ahok
sampai detik ini seakan-akan bangsa ini terpecah dengan bahasa agama. Inilah oase untuk mewujudkannya. Semoga niat baik kita ada pada kehendak Tuhan. Dan apabila Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang sulit. Tetapi apabila tidak ada kehendak Tuhan, meskipun itu sudah dekat menjadi jauh, tetapi kalau ada kehendak Tuhan, meskipun yang menyampaikan adalah kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, ya, yang keberadaannya bukan di partai politik, bukan menjadi elit daripada partai atau kekuasaan. Kalau ada campur tangan Tuhan, pasti hari kerukunan umat beragama ini dapat terwujud. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihannya semata-mata datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan apabila ada kekurangan dan kehilafannya dari kami sendiri selaku hamba Allah yang dhaif. Dan apabila ada suara hilang, Pak Poltak Marbun, ya, bukan salahnya Gus itu, salahnya internet, ya. Dan juga narasumber yang dari Hindu, ya, dari Bali jauh-jauh ini tidak bisa masuk mungkin karena internet. Jangan salahkan Gus, ya. Terima kasih. Salam damai agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.